seorang public speaker itu dia harus jadi MC, moderator segala macam. Tapi tanpa kita sadari, dari kecil pun kita tuh sudah melakukan yang namanya public speaking. Dan harus banget ya menjadi kebutuhan ya. Kalau bisa dibilang baik itu nanti kita kerja, makan kehidupan sehari-hari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Suara Mahasiswa. Jadi ada peribahasa nih ya yang sudah sering kita dengar, ini tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi mari kita kenalan dulu ya. Jadi perkenalkan, saya Jiwanda Agri Yusuf dan rekan saya Elvira Putri Asri. Kami merupakan mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020 di Universitas Jambi. Nah, melalui podcast ini kita akan menjelajahi topik yang menarik nih, menginspirasi, memberikan wawasan, dan membantu kita tumbuh menjadi individu yang lebih baik. Nah, berbicara seputar topik menarik, pada episode kali ini kita akan membahas, menjelajahi mengenai fenomena public speaking yang sekarang menjadi perhatian di era generasi Z saat ini. Nah, benar sekali Wanda, fenomena public speaking memang mengagumkan. Saat kita melihat seseorang berbicara di depan umum dengan rasa percaya diri itu menarik perhatian banget gak sih? Bener banget, jadi setuju. Padahal public speaking itu kan bukan hanya sekedar berbicara di depan umum ya, tetapi juga seni untuk mempengaruhi bahkan menginspirasi audiens. Nah itu pasti keren banget pastinya. Nah makanya di sini kita akan membahas itu gitu. Nah oke. Kebetulan banget nih di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu dengan kemampuan bidang public speakingnya itu yang sangat luar biasa nih Wan. Iya benar Wah. Nantinya di sini kita bisa kupas tuntas bersama ya tips dan triks menjadi pembicara di depan umum. Oke, langsung saja kita sambut bintang tamu kita yang super kece ini, Muafiq Aziza. Halo Muafiq. Halo, selamat datang di Suara Mahasiswa Muafiq. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan alhamdulillah luar biasa. Nah baik, sebelumnya boleh nih disapa dulu teman-teman yang ada di rumah dan memperkenalkan diri. Oke baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Muafiq Aziza. Jadi saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi angkatan tahun 2020. Nah teman-teman, Muafiq Aziza ini tuh merupakan salah satu mahasiswi berprestasi di Universitas Jambi loh. Nah, berbicara mengenai prestasi, Muafiq Aziza mempunyai segudang prestasi nih. Di antaranya adalah juara 2 Lomba Presenter Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Juara 2 Tartil Quran Putri MTQM Nasional FKIP se-Indonesia tahun 2022. Lolos magang kependidikan program MBKM tahun 2022. Lolos pendanaan program mahasiswa wirausaha tahun 2021. Juara 3 Tartil Quran MTQ tingkat FKIP Universitas Jambi tahun 2020 dan menjadi gadis Imatika tahun 2020. Luar biasa prestasi bintang tamu kita kali ini. Nah, selain berprestasi selama di bangku perkuliahan, ternyata Muafiq Aziza ini juga mempunyai prestasi selama duduk di bangku sekolah. Nah, prestasinya itu menjadi peserta siswa mengenal Nusantara Jambi ke Nusa Tenggara Timur tahun 2019, juara 1 vokal grup keselamatan berlalu lintas Kabupaten Tebo tahun 2017 dan 2019, Gadis Tebo Harapan 1 tahun 2018, Duta Pramuka Putri TLTD Cabang Tebo tahun 2018, juara 1 Tartil Pesantren Ramadan Provinsi Jambi tahun 2018, juara 2 lari 100 meter Putri O2SN Kabupaten Tebo 2019, dan juara 3 pentas seni kepak Provinsi Jambi 2019. Wah, luar biasa sekali banget ya prestasi dari bintang tamu kita kali ini. Jadi selain berprestasi juga memiliki kemampuan berkomunikasi atau public speaking yang luar biasa pastinya ini ya. Nah, di kesempatan kali ini kita bakalan sharing dan ngobrol-ngobrol asik bersama Muafiq Aziza dengan topik yang menarik nih, yaitu yuk kenalin tips dan trik berbicara di depan umum bersama Muafiq Aziza. Oke.
public speaking ini mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi kita ya di kalangan umum. Berbicara di depan umum itu seperti misalnya di sekolah gitu ya, kita mengenal namanya presentasi, yaitu mempresentasikan tugas kita, walaupun bukan dibilang halayak yang ramai banget, tapi udah mencakupi ya di depan teman-teman kita, bahkan guru kita gitu ya. Nah, selain itu berbicara di depan umum itu juga dikenal sebagai MC ya, MC atau pidato dan lain-lain sebagainya. Nah, benar sekali nih, Wan. Nah, aku mau nanya nih, karena kamu dikenal sebagai orang yang jago dalam berkomunikasi, dan juga kamu sering banget nih tampil di depan umum, berbicara di depan umum. Nah, menurut kamu, sebagai generasi Z atau yang sering dikenal dengan Gen Z nih, apa sih public speaking itu? Oke, baik, terima kasih. Jadi menurut aku public speaking itu adalah seni berbicara di depan publik. Jadi sebenarnya banyak yang menganggap kalau seorang public speaker itu dia harus jadi MC, moderator segala macam. Tapi tanpa kita sadari, dari kecil pun kita tuh sudah melakukan yang namanya public speaking. Ketika kita main bersama teman-teman, kita memberi arahan, misalnya main lompat karet tuh gini loh caranya, itu juga merupakan public speaking. Ketika di kelas pun kita presentasi, ataupun mungkin ketika kita pidato. Jadi public speaking itu adalah kemampuan berbicara di depan publik. Ketika kita berbicara di depan orang banyak, itulah yang dinamakan dengan public speaking. Oh, jadi public speaking itu adalah seni ya. Nah, aku juga mau tanya nih, bagaimana sih pengalaman pertama Muafiq Aziza berani berbicara di depan umum dan dimulai sejak kapan? Oke, jadi pengalaman pertama aku di bidang public speaking itu pertama kali dimulai ketika aku menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama. Nah, pada saat itu aku ditunjuk oleh guru untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Nah, itu pertama kali aku berani tampil di depan publik, bersuara gitu, mengutarakan pendapat, kemudian juga aku mengungkapkan ide-ide yang ada dalam pemikiran aku. Itu pertama kali aku berpengalaman di bidang public speaking. Kemudian juga di ketika kita upacara kan ada MC-nya. Nah, itu sering jadi MC ketika MTS. Berarti dimulainya dari sejak SMP ya. Jadi beberapa mungkin contoh public speaking di sekitar kita itu mungkin kita sendiri pernah ya yang berbicara di depan umum seperti sejak kita kecil gitu ya. Nah, seperti Muafiq ini kan sering banget nih tampil di depan umum. Nah, menurut pendapat Muafiq itu public speaking itu penting gak sih? Dan kalau penting itu alasannya itu karena apa? Oke, menurut aku public speaking itu sangat penting dan setiap orang sebenarnya harus memiliki skill public speaking. Nah, kita kan kadang banyak ide di kepala kita, tapi terkadang kita nggak bisa menyampaikan ide tersebut. Nah, gunanya public speaking itu adalah sebagai supaya nantinya apapun yang ingin kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Seorang pemimpin pun dipilih menjadi seorang pemimpin ketika dia bisa berbicara di depan di depan orang banyak, kemudian juga dia bisa mengontrol kelompok, kemudian juga dia bisa memimpin, leadershipnya bagus, public speakingnya bagus kan. Jadi menurut aku public speaking itu sangat penting. Di dunia kerja pun public speaking itu sangat digunakan dan semua orang harus punya skill public speaking menurut aku. Public speaking itu juga sebagai penyampai ide dan harus banget ya menjadi kebutuhan ya, kalau bisa dibilang, baik itu nanti kita kerja makan di kehidupan sehari-hari kita juga gitu. Jadi apa sih pengalaman menarik Muafiq ini selama menjadi seorang public speaker? Pengalaman menarik ya? Yang menarik. Pengalaman menarik itu adalah ketika aku jadi pembawa acara. Nah, di situ aku punya tantangan gimana caranya ketika aku membawa sebuah acara, audiens tertarik untuk mengikuti acara. Jalannya acara itu tergantung dari bagaimana perilaku aku, bagaimana penyampaian yang aku berikan, bagaimana eye contact yang aku berikan kepada audiens gitu. Nah, jadi sangat menarik ketika kita misalkan jadi MC, itu audiensnya pada dengerin, pada nurut, kemudian juga mereka menunjukkan sifat kalau mereka tertarik dan suka ketika kita berada di depan gitu. Itu sangat menarik. Berarti menarik banget ya gitu ya, karena harus menarik perhatian audiens juga ya gitu.
Jadi ketika pertama kali Muafik ini mulai berani berbicara di depan umum, pernah nggak sih merasa nervous atau gugup? Pernah. Nah kalau iya tuh bagaimana Bagaimana mengatasi? cara mengatasinya? Oke, jadi nervous atau gugup itu pasti selalu dialami oleh setiap orang ya. Iya, betul. Jadi aku pun kalau meski aku sering udah banyak juga misal jadi MC segala macam, tapi aku tetap nervous. Ketika mau tampil itu pasti nervous. Nah, tips dari aku adalah atur pernapasan sih. Jadi memang sebelum kita tampil kita harus siapkan benar-benar dulu terlebih dahulu. Kemudian aku juga sering berdoa dulu, kemudian ketika di depan panggung kita tuh harus percaya diri. Jadi kalau misal pun kita salah nantinya jangan diperlihatkan kesalahan yang kita lakukan gitu. Jadi ya udah lanjut aja. Terus juga agar kita nggak nervous, kita tentunya harus menguasai materi ataupun mungkin kita harus menguasai apa nanti akan kita sampaikan. Jadi benar-benar kita ulangi terus nanti ya kita mau bicara tentang apa, kita mau memberikan apa ke audiens, itu benar-benar kita kuasai. Jadi ketika kita sudah di depan panggung, kita nggak nervous lagi, nggak gugup lagi, karena kita sudah menguasai materi yang akan kita sampaikan. Terus juga kita harus banyak berlatih sebelum tampil. Kita harus siapkan matang-matang, tampil bisa bicara di depan cermin. Jadinya nanti ketika kita sudah tampil terjun langsung ke lapangan, kita nervousnya agak sedikit berkurang dan juga gugup. Dan menurut aku sih wajar kalau nervous itu, cuman paling dia nervousnya tuh di menit-menit awal, tapi nanti ujung-ujungnya ya bakal lancar, Ngalir aja gitu. ngalir aja gitu. Oke, jadi kira-kira apa aja sih yang perlu kita persiapkan gitu ya sebelum melakukan kegiatan berbicara ini? Nah, misalnya itu kan tipsnya lah ya agar lancar berbicara di depan umum gitu. Oke, pastinya yang pertama itu perbanyak latihan. Perbanyak latihan. Kalau aku sendiri biasanya aku sering ngobrol sendiri di kamar mandi. Misal lagi mandi aku kadang menghayal aku misalkan menjadi putri Indonesia. Aku menghayal jadi putri Indonesia, kemudian diberi pertanyaan lalu aku menjawab. Atau di depan cermin ketika kita sedang bersisir berdandan, kadang aku juga sering berbicara sendiri, misalkan aku jadi seorang moderator atau mungkin aku jadi seorang pemateri. Dan juga kita harus banyak baca. Karena kalau kita banyak baca itu banyak informasi yang akan kita serap, banyak baca buku juga. Jadi nantinya juga akan banyak kosakata yang dapat kita ambil. Nah, itu juga menjadi salah satu tips dan trik dari aku supaya kita bisa lancar berpublic speaking. Kemudian juga banyak melihat orang, itu juga berarti akan menginspirasi kita. Terus juga kita banyak berlatih sih menurut aku. Terima kasih banyak ya tipsnya ini ya. Benar-benar membantu teman-teman yang sedang mencoba menjadi seorang public speaker nih. Nah, selama kamu bergelut di bidang public speaking, apa saja yang menjadi tantangan kamu nih? Mungkin boleh dijelaskan kepada teman-teman yang ada di rumah? Oke, jadi kalau yang menjadi tantangan, aku kan biasanya itu jadi pembawa acara ya, MC. Jadi aku jarang untuk jadi pemateri gitu-gitu, aku jarang. Jadi aku biasanya jadi MC. Nah, tantangan aku itu adalah ketika kita mengadakan sebuah acara, terkadang kan rundownnya berubah tiba-tiba. Benar. Di hari H kan kadang tiba-tiba ada saja hal-hal baru yang masuk gitu. Yang sebenarnya di plan nggak ada seperti itu, tiba-tiba berubah rundownnya. Itu kita sebagai MC harus bisa mensiasati. Kadang kan kita udah menyiapkan ice breaking untuk 10 menit. Ternyata waktunya itu harus selama 30 menit kosong, jadi kita harus isi, MC harus ngisi gitu kan. Nah, itu kita harus pintar-pintar untuk cari akal bagaimana cara kita untuk memfokuskan audiens kembali, bagaimana juga cara kita mengatur agar acara kita tetap jalan dengan lancar. Itu kadang yang menjadi tantangan aku, karena terkadang nggak sesuai sama rundown, jadi kita tuh harus mikir keras di situ. Gimana nih caranya biar acaranya tetap lancar, audiensnya juga tetap fokus gitu. Iya, benar banget. Jadi seperti itu ya tantangan yang Muafik hadapi itu. Mungkin tantangan yang Muafik hadapi tadi itu bisa menjadi sebuah gambaran teman-teman ya yang di luar sana itu pengen jadi gambaran lah gitu ya, menjadi seorang public speaker itu seperti itu gitu. Nah, di dalam public speaking ini tuh biasanya kan seorang itu kan menggunakan bahasa tubuh ya, gitu ya. Sebenarnya apakah bahasa tubuh itu cukup berpengaruh ketika kita tampil di depan umum itu? Ya, menurut aku sangat berpengaruh. Karena dengan bahasa tubuh, kadang pesan yang akan kita sampaikan itu akan lebih bisa diterima dengan baik oleh audiens. Bayangkan kalau misalkan kita mau ada ide kreatif nih, terus kita sampaikan, kita diam aja kayak patung.
itu kan nggak akan terserap ya oleh audiens kan. Jadi kan bahasa tubuh itu mereka akan lebih menarik, kita akan lebih menarik perhatian audiens ketika kita menggunakan bahasa tubuh, apalagi eye contact, senyuman. Itu sih yang paling penting ketika kita berbicara di depan publik. Kita harus senyum, memberikan senyuman, kemudian juga memberikan bahasa tubuh, tapi tidak terlalu lebay, jangan terlalu banyak gerakan, sesuaikan dengan over ya. Jangan terlalu over, sesuaikan dengan apa yang ingin kita sampaikan. Eye contact juga kita tatap audiens. Bagaimana cara kita menarik perhatian audiens itu adalah juga salah satunya dengan postur tubuh atau gaya bahasa tubuh kita gitu. Jadi menurutku sangat penting. Nah, ngomongin tentang bahasa tubuh ya, apa yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan bahasa tubuh saat kita tampil di depan umum? Oke. Yang perlu diperhatikan itu adalah pertama kita harus kenali audiens kita siapa. Misalkan audiens kita anak-anak, kita akan memberikan materi tentang bahaya sampah misalnya. Itu kan kita bisa dengan menggunakan bahasa tubuh yang lebih ceria kalau untuk anak-anak. Bayangkan kalau misalkan audiens kita orang dewasa terus kita terlalu over ngajaknya sambil dance gitu kan nggak nyambung. Jadi kita harus perhatikan juga audiens kita siapa ketika kita ingin menggunakan bahasa tubuh. Terus juga yang harus diperhatikan adalah jangan terlalu over tadi, jangan terlalu over ketika kita ini itu bakal dilihat agak gimana ya kalau dilihat oleh audiens. Jadi memang kita harus perhatikan sebaik mungkin lah, jaga sikap, senyuman itu sih yang paling penting tadi. Oke, jadi ada fenomena menarik nih ya yang sering kita jumpai, itu contohnya ketika kita presentasi gitu lah, baik di kelas maupun ada event-event tertentu gitu. Nah, yang memuat audiens yang cukup banyak nih, namun kita tuh misalnya sebagai pembicara itu sering kali diabaikan gitu loh sama audiens gitu. Mungkin karena audiensnya merasa bosan, ngantuk dan lain-lain, mungkin karena materi kita yang kurang menarik gitu. Nah, menurut Muafik itu bagaimana sih cara kita sebagai pembicara ini agar untuk menarik perhatian dari audiens itu gimana sih? Oke. Jadi cara kita untuk menarik perhatian audiens itu ketika kita sebagai seorang public speaker di 3 menit atau 5 menit pertama itu adalah yang menjadi fokus audiens. Jadi di 3 menit atau 5 menit pertama kita harus menampilkan yang terbaik. Nah, berjalannya menit-menit berikutnya itu tergantung dari menit awal atau opening kita di awal. Kita tuh setiap public speaker mempunyai ciri dan gayanya masing-masing. Bisa misalkan kita berikan pantun di pembukaan, jangan cuma sekedar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya tapi tunjukkan seni ataupun gaya khas kita. Misal bisa beri pantun atau mungkin bisa beri quotes atau ice breaking. Jadi penting tuh untuk ice breaking, jangan kita awal gitu ya, game-game awal supaya audiens tuh tetap fokus dan juga tertarik nih untuk mendengarkan materi kita. Kadang kan seorang pembicara itu punya gayanya masing-masing. Ada yang dia punya ilmunya banyak, tapi ketika disampaikan nggak nyambung, nggak terserap oleh audiens gitu kan. Nah, itulah tadi pentingnya untuk ilmu komunikasi. Kita harus memberikan perhatian lebih kepada audiens, kemudian juga kita bisa memberikan ice breaking supaya acaranya tuh nggak monoton dan juga nggak audiensnya tetap fokus lah gitu. Nah, menurut Muafik sendiri, selama menjadi public speaker, manfaat apa yang kamu peroleh dari menjalankan kegiatan itu? Oke, menurut aku banyak sekali sih manfaatnya. Karena ketika kita bisa mengutarakan pendapat di depan publik, apalagi misalkan kita jadi MC, itu menarik perhatian audiens kan. Terus kita juga terlihat kayak sosok yang apa sih? Yang paling menonjol. Juga terkadang banyak yang termotivasi sama kita. Ya, itu sih manfaatnya. Kemudian juga menurut aku ini sangat bermanfaat untuk ke jenjang karir. Kita juga bermanfaat ya sebagai seorang public speaker. Karena percuma kita nggak punya skill public speaking, terus kita banyak yang ingin kita sampaikan tapi kita nggak punya, itu akan percuma gitu. Jadi menurut aku ini juga berguna untuk aku lebih percaya diri sih, tampil di depan orang itu lebih percaya diri ketika kita bisa berpublic speaking gitu. Nah, pastinya dalam kegiatan public speaking itu ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur dalam keberhasilan ya. Nah, menurut kamu apa sih yang menjadi tolak ukur keberhasilan
ketika kamu berbicara di depan umum itu? Oke, mungkin menurut aku yang menjadi tolak ukur itu adalah ketika kita menjadi seorang public speaker, anggap aja misalkan aku jadi MC, kita bisa melihat audiens itu tertarik atau enggak. Kadang kan kita berpengaruh enggak ya di situ. Jadi kan kadang terlihat tuh kalau dengan kehadiran kita, audiens merasa senang, berarti kita berhasil membawakan acara ataupun kita berhasil menyampaikan materi. Terus ada nggak misalkan kita jadi seorang pemateri, ada nggak pengaruhnya untuk audiens? Misalkan kita memberikan motivasi, motivasi yang kita berikan benar-benar kan benar-benar dijalankan nggak ya sama audiens kita, itu juga menjadi tolak ukur. Oke, berarti dari audiens juga ya, untuk ketertarikan audiens itu menjadi pengaruh juga ya. Sangat. Jadi dari sudut pandang Muafiq ini, goalnya public speaking ini apakah kita bisa harus menjadi seorang MC? Jadi goalnya itu misalnya kayak tantangan tujuannya itu Tujuannya apa? apa? Harus bisa menjadi seorang MC dulu nih. Nah, gimana itu? Oke, menurut aku sih enggak ya. Jadi aku pikir enggak harus bisa jadi MC, moderator, ataupun mungkin presenter, enggak harus. Jadi semua orang itu berkesempatan dan juga mempunyai hak untuk menguasai skill public speaking. Jadi semua orang tuh nggak harus dia jadi MC dulu baru dia bisa dikatakan seorang public speaker, enggak. Tetapi ketika kita sudah mempunyai skill, kita sudah berani untuk tampil di depan banyak orang untuk menyampaikan ide gagasan kita dan lain sebagainya, itu kita sudah bisa dinamakan seorang public speaker. Jadi nggak harus jadi MC dulu. Mungkin MC-nya itu sebagai kelebihan dari Iya. kita punya public speaking itu Iya, tadi. itu mungkin salah ya. Orang Iya. orang kan kebanyakan nganggap seorang public speaker tuh dia MC, moderator. Iya. Padahal enggak, semua orang tuh Bisa, dikatakan, cuman harus diasah lagi. iya, harus Iya. diasah lagi. Emang ada kemampuannya yang lebih gitu. Oke, nah zaman sekarang ini hampir semua orang dimanapun menggunakan public speaking ya, seperti yang Muafiq Aziza jelaskan tadi. Apakah ada tips dan trik dari Muafiq bagaimana cara mengembangkan kemampuan public speaking ini bagi teman-teman yang ada yang menonton podcast kita kali ini? Iya, benar. Oke. Lagi tips dan triksnya nih untuk mengembangkan kemampuan dalam Dari berpublic iya, speaking. berbicara di depan umum. Ala Muafiq ya. Iya. Oke, jadi untuk teman-teman semua, tips dari aku agar kalian lebih percaya diri, mungkin tips untuk berpublic speaking adalah pertama, rajin baca. Iya. Itu nomor satu sih menurut aku, rajin baca, kemudian juga rajin gali informasi. Kan sekarang kita hidup di zaman yang serba teknologi ya, Iya, banyak benar. banget sih informasi yang akan kita dapatkan. Scroll TikTok tuh jangan cuma untuk lihat jedak-jeduk, lihat Iya. joget-joget, tapi kita bisa search tuh kayak tips public speaking gimana. Udah banyak banget sih cara. Iya. Tinggal kitanya aja sebenarnya yang harus gimana menghilangkan rasa malas. Malas, Sebenarnya malas iya. sih kan. Sebenarnya semua orang tuh mudah untuk mengakses apapun sekarang di internet. Jadi kalian bisa rajin baca berita, baca jurnal dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa nonton TikTok cara tips public speaking Ya. gimana. Latihan. Banyak banget latihan. guru di Iya. TikTok yang Mm-mm. membuat video tentang tips dan trik public speaking Iya, ya. percuma kalau misalkan kita tahu nih tipsnya gimana tapi nggak ada latihan, itu Iya, juga percuma. Percuma. Jadi kita harus banyak latihan di rumah, atau mungkin bisa ajak teman, ngobrol sama teman, itu kan juga bisa berlatih di depan kaca. Kemudian pastinya juga kalau misalkan ada kesempatan, coba untuk tampil di depan umum. Ikut organisasi menurut aku juga sangat membantu. Ketika kita ikut organisasi, nantinya kita punya peluang nih, misalkan disuruh jadi MC atau Iya. mungkin jadi moderator. Mulai dari hal kecil dulu, misal jadi MC non formal ataupun mungkin sebagai pemimpin rapat, itu kan juga Iya. termasuk public speaking. Jadi harus banyak latihan. Mungkin bisa dimulai juga dari lomba-lomba yang membutuhkan Iya. skill berbicara Iya, ya. benar Bisa, sekali. iya, banget. Jadi udah nggak kerasa ya, ternyata udah di ujung tutup nih. penutup. Iya. Jadi sebelum kita tutup ini, mungkin Muafiq boleh memberikan sebuah statement penutup ini kepada teman-teman semuanya. Oke, jadi aku ingin berpesan kepada teman-teman semua, setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalian harus bisa mengasah
skill ataupun kemampuan yang kalian punya. Jadi menurut aku public speaking itu sangat penting. Jadi silahkanlah kalian berlatih sebanyak mungkin, cari informasi, gali informasi tentang public speaking. Dan aku berharap nantinya public speaking ini bisa, semua orang tuh bisa menguasai public speaking, supaya nanti lebih baiklah ke depannya. Baiklah, terima kasih kepada Muafiq Aziza yang sudah berkenan hadir dan menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu ya di podcast ini. Itu banyak sekali ilmu yang kita dapat atau kita peroleh dari Muafiq ini, mulai dari pengalaman menarik selama menjadi seorang public speaker hingga tips dan triknya. Yang paling terpenting, iya benar. Tips dan trik itu paling penting. Nah, mungkin setelah kita berbincang nantinya dan membahas mengenai public speaking, mungkin teman-teman yang menonton itu tertarik gitu ya untuk menjadi seorang public speaker atau mengetahui lah tentang sedikit lebih tahu tentang tentang skill berbicara tadi ya gitu ya. Semoga teman-teman nantinya itu dapat meningkatkan kemampuan public speaking, karena pada dasarnya belajar public speaking itu adalah long life learning. Artinya misalnya kita tidak dapat belajar atau itu, kita bisa berusaha lagi gitu loh. Gitu. Long life learning itu artinya belajar sepanjang hayat gitulah. Nah, oke, dari pembahasan kali ini kita sama-sama belajar banyak banget pelajaran yang dapat kita ambil dari Muafiq Aziza. Dan public speaking emang sepenting itu ya. Jadi sampai dimanapun level kita berada, masih ada yang perlu kita pelajari lebih baik dan terus menjadi lebih baik. Dan terima kasih sudah menonton podcast ini. Sampai jumpa di lain waktu. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My love was as cruel as the cities I lived in. Everyone looked worse in the light. There are so many lines that I've crossed unforgiven. I'll tell you the truth, but never goodbye.